بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada Ahad pagi yang berbahagia ini kembali kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah di dalam satu majelis ilmu insyaallah di Masjid Raudhatus Shalihin ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menambah catatan, buku catatan amal-amal kita, amal soleh kita, yang insyaallah bisa kita nanti harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita ini dengan terlebih dulu kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pertemuan ini semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Fatihah kita. Tak lupa kita doakan para mujahidin Palestina yang sekarang tengah berjuang melawan Zionis tentara Israel laknatullah berikut konco-konconya. Ya, semoga menangkan mujahidin Palestina oleh Allah dan Allah menghancurkan, menghinakan kekuatan Yahudi dan konco-konconya. Tak lupa kita juga doakan kepada ahli leluhur kita masing-masing dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya, menerima iman Islamnya. Dan tak lupa juga bagi kita yang hadir dalam majelis ini, semoga Allah memberikan keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan ilmu kita, dan keberkahan yang lainnya. Bibarakatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan tadabbur Quran kita. Kita sudah insyaallah di penghujung surat Thaha. Insyaallah kita akan selesaikan pada hari ini ya. Tadabbur daripada surah Thaha. Seperti biasa ya, kita akan terlebih dulu membacanya beberapa ayat sebelum kita sama-sama mentadabburinya. Thaha ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Wal'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman ajalum musamma. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Sadaqallahu. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah membacanya beberapa ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada minggu kemarin minggu kemarin ada ayat yang belum tersampaikan, ya. Seharusnya kemarin itu kita mulai ayat 95, namun kemarin kita mulai 99. Jadi ada 5 ayat yang kemarin itu belum kita sampaikan. Pada kesempatan ini kita akan sambungkan, ya, supaya utuh, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-94 sebelumnya itu Allah menjelaskan, ya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam meminta keterangan kakaknya Nabi Harun
kenapa sampai bisa terjadi Bani Israel seperti itu sepeninggal Nabi Musa berkholwat di Gunung Tursina itu. Tentu saja Nabi Musa marah melihat ya kelakuan Bani Israel yang drastis ya, 180 derajat, hanya ditinggal beberapa saat saja sudah musyrik gitu. Dan Nabi Musa juga marah terhadap Nabi Harun kakaknya, kenapa itu bisa terjadi? Apakah engkau tidak mengindahkan amanahku gitu. Ya, Nabi kakaknya Nabi Musa teh, astagfirullahaladzim, Harun. Nabi Harun menjawab gitu, wahai anak ibuku, kamu jangan buru-buru marah seperti ini ya. Lepaskan tanganmu dari kerah bajuku dan lepaskan kepalaku atau daguku ini. Ketahuilah bahwasanya apa yang aku lakukan ini sebenarnya adalah amanah yang kau berikan kepadaku. Ketika kamu meninggalkan kami, kamu memberikan amanah kepada saya agar aku menjaga keutuhan Bani Israel, dan aku lakukan. Dan agar supaya Bani Israel tidak terpecah belah, itu sudah aku lakukan. Ketahuilah bagaimana kalau ketika aku saat itu meninggalkan Bani Israel dalam keadaan seperti ini, tentu keadaan Bani Israel akan lebih parah. Ya, saya khawatir orang-orang Bani Israel yang masih murni imannya, yang masih murni tauhidnya, malah ikut-ikutan, ya, mengeluh-ngeluhkan Samiri, ya, sehingga mereka menjadi musyrik kabeh. Itu yang kami lakukan, yang saya lakukan. Kenapa? Ketika Bani Israel itu seperti itu, aku tidak menyusulmu. Apa jadinya kalau aku misalnya menyusulmu? Apa malah tidak tambah parah keadaan Bani Israel? Jadi apa yang aku lakukan itu sudah memenuhi apa yang telah engkau amanahkan. Itu jawab Nabi Harun kepada adiknya Nabi Musa alaihissalam. Ya, mari kita lihat kelanjutannya 4 ayat ya, 4 ayat sudahnya itu. Di ayat yang ke-95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa ma khatbuka ya Samiri. Nah, setelah Nabi Harun menyampaikan argumentasinya ya atas kemarahan daripada Nabi Musa, ya, akhirnya Nabi Musa mengetahui duduk persoalannya, sehingga akhirnya Samiri dihadapkan kepada Nabi Musa. Kemudian Samiri ditanya oleh Nabi Musa. Qala, berkatalah Nabi Musa, fama khutbuka, lalu menurut tanggapanmu apa ya Samiri, wahai Samiri? Kemudian qala, Samiri menjawab, basurtu bima lam yabsyuru bihi. Samiri menjawab, basurtu, aku melihat bima lam yabsyuru bihi, terhadap apa yang tidak mereka lihat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya ya kita telah sama-sama bahas ya bagaimana Samiri ini sebenarnya melihat apa? Bekas tapak kaki kuda malaikat Jibril itu diambil, Pak. Ya. Ini maksudnya. Basurtu bimalam yabsyuru bihi. Hanya Samiri yang melihat, Pak, tapak malaikat Jibril, tapak bekas kaki kuda malaikat Jibril yang menginjak tanah itu Samiri yang melihatnya. Faqabattu qabdatan, ya, min asari rasuli. Faqabattu, lalu aku mengambil, ya, faqabattu, lalu aku mengambil qabdatan min asari rasul,
segenggam dari jejak Rasul, jejak utusan. Maksudnya adalah Samiri itu memanggil, astagfirullahaladzim. Samiri itu mengambil ya bekas tanah yang dipijak kuda Jibril, itu maksudnya. Dan itu tidak ketahui oleh Bani Israel. Kemudian fanabatuha, lalu aku melemparkannya. Wa kadzalika sawalat li nafsi, dan demikianlah hawa nafsuku membujukku. Ya, jadi ini yang menjadi penyebab kemudian Samiri itu memiliki kesaktian. Samiri itu memiliki istijraj. Istijraj itu sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, jadi tingkatan keistimewaan seseorang itu ya ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau sesuatu yang diberikan Allah, kelebihan yang diberikan Allah kepada seorang nabi, itu namanya mukjizat. Sebagaimana mukjizat yang diberikan Nabi Musa, itu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan, ya. Namanya mukjizat itu diberikan kepada nabi. Kemudian sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang diberikan kepada orang yang beriman, itu adalah namanya maunah. Kemudian sesuatu yang di luar kebiasaan manusia yang diberikan kepada walinya Allah, itu baru namanya karomah. Ada satu lagi, ya, sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak diridhoinya, itu namanya istijraj. Allah sebenarnya menghinakan orang itu. Itu istijraj, Pak. Seperti yang diberikan Samiri, ya. Samiri gara-gara mengambil bekas tanah yang dipijak kuda malaikat Jibril itu, ya, memiliki istijraj, kelebihan yang diberikan Allah kepada Samiri itu. Makanya Samiri itu kalau misalnya menyentuh apa saja, ya, mengucap apa saja, selama dia memegang bekas tapak kaki kuda Jibril itu jadi, Pak. Makanya ketika Samiri itu ingin melempar emas yang ada di tangannya dari milik emas orang Bani Israel itu, mengatakan kepada Nabi Harun pada waktu itu bahwa agar diberi izin untuk mengatakan sesuatu. Maka diberi izin oleh Nabi Harun, baik, kamu lemparkan saja, kamu mau ngomong apa, gitu, kata Nabi Harun. Maka ketika Samiri melempar, ya, emas yang ada di tangannya itu, ya, sambil berkata, jadilah kamu anak sapi. Akhirnya jadi anak sapi, Pak. Emas tadi yang dilempar, yang dibakar itu, yang dikumpulkan, ya, atas seruan Nabi Harun untuk dibakar tadi, yang paling akhir adalah Samiri. Nah, sambil melempar, Samiri mengatakan, jadilah engkau anak sapi. Maka jadi anak sapi, betul, Pak. Dan kebetulan ada angin yang bertiup, akhirnya, ya, angin itulah yang membuat anak sapi yang terakhir tadi yang sabdakan oleh Samiri tadi berbunyi. Nah, ini yang membuat kemudian Bani Israel tertipu, ya, tergoyahkan, ya, pendiriannya, keimanannya, dan menganggap bahwa ya ini Tuhan, gitu. Bani Israel tidak sabar hanya menunggu Nabi Musa pulang dari Khalwat, itu tidak sabar, ya, jangan-jangan Musa ini bohong, katanya sebentar kok lama itu, katanya 30 hari kok tidak datang, gitu. Jadi Bani Israel menganggap Nabi Musa bohong, kemudian wah, ada fitnah dari Samiri itu. Menganggaplah Bani Israel terhadap Samiri itu sebagai, ya,
orang yang memiliki kelebihan. Akhirnya anak patung sapi yang dibuat oleh Samiri tadi, ya, dengan melemparkan emas tadi, itu dianggapnya sebagai Tuhan oleh Bani Israel. Bani Israel akhirnya mengeluh-ngeluhkan, ya, Samiri dan menyembah patung anak Samiri serta meninggalkan Nabi Musa alaihi salam. Padahal barusan mereka Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Inilah kelakuan Bani Israel itu, Pak. Ya. Jadi itulah yang menjadi penyebab kenapa Bani Israel itu berpaling, ya, karena ditipu oleh sihirnya daripada Samiri. Gitu. Qala Nabi Musa menjawab, fathab, pergi kamu hai Samiri. Fa innalaka, maka sesungguhnya bagimu fil hayati, di dalam kehidupan ini, antakula, kamu mengatakan la misasa, jangan sentuh aku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Samiri ini karena akibat dari ulahnya tadi mendapat hukuman dari Nabi Musa. Hukumannya apa? Suruh pergi meninggalkan Bani Israel. Dan tidak cukup itu, jangan kemudian kamu mengatakan menyentuhku. Artinya bahwa jangan sampai ada orang menyentuhmu atau kamu menyentuh orang lain. Sebab kalau itu terjadi, ya, maka Samiri bisa berbuat apa saja, Pak. Maka menurut penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Baikhuni, ya, Ustadz akhir zaman itu salah satunya, mengatakan bahwa Dajjal itu ya Samiri itu, ya, Dajjal itu Samiri. Ya, menurut ceritanya, ya, ketika ada penyaliban Nabi Isa alaihissalam yang disalib, ya, sebenarnya adalah jelmaan daripada Dajjal atau Samiri itu sendiri. Ya. Jadi yang disalib itu, Pak. Setelah disalib kemudian dikubur itu jasad, ya, Judas Iskariot kalau menurut keterangan di dalam Al-Quran itu. Setelah dikubur, ada salah satu murid Nabi Isa namanya Barnabas. Barnabas ini menggali kubur Judas Iskariot. Dia ingin membuktikan jangan-jangan dia itu Dajjal. Maka kuburan daripada Judas Iskariot itu dibongkar pada malam hari dan orang tidak mengetahui kecuali dia, Barnabas ini, hanya ingin membuktikan jangan-jangan ini Dajjal. Ternyata masih hidup, Pak. Dibongkar ternyata di Samiri ini, ya, atau Judas Iskariot ini, ya, menurut keterangan disampaikan oleh Ustadz Baikhuni itu adalah Dajjal. Ya, ketika disalibkan itu matanya dicongkelkan itu, Pak. Jadi Dajjal itu bermata satu, bukan matanya satu itu bukan, Pak. Matanya tetap dua, tetapi yang satunya pecah. Karena bekas congkelan, ya, seolah-olah dia seperti anggur yang jatuh itu. Bola matanya itu keluar. Makanya dia punya mata satu. Matanya dua sebenarnya, yang satu pecah, yang satu keluar. Akibat dari sodet waktu Judas Iskariot itu disalib gitu pada waktu itu. Yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam itu. Nah, itu nanti kalau kita membahas Nabi Isa, insya Allah nanti akan ketemu di situ, Pak. Nah, jadi Nabi Musa itu menghukum daripada Samiri itu agar tidak menyentuh orang dan orang jangan menyentuh dia. Nah, sebab kalau sampai itu menyentuh maka Samiri bisa berbuat apa saja. Maka Dajjal itu, Pak, nanti kalau di akhir zaman keluar, ya, ini fitnah yang sangat luar biasa di muka bumi, Pak. Musim paceklik, musim paceklik itu musim panas yang tidak berhenti-berhenti, Pak. Tanam-tanaman pada
kering, mati, ya. Sumber lumbung pangan sudah berkurang. Sementara umat manusia pada waktu itu kelaparan. Nah, tiba-tiba datang ini Dajjal ini. Dajjal itu kalau misalnya menunjuk, misalnya langit menjadi mendung, jadi mendung, Pak. Mendung kemudian turun hujan. Pokoknya apa yang dikehendaki dia itu jadi. Itu fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kalau misalnya dia ingin menghendaki tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, Pak, hanya sekedar untuk nunjuk saja. Nah, ini yang membuat akhirnya fitnah sangat luar biasa sekali. Banyak manusia penghuni bumi pada saat itu menjadi pengikut siapa? Dajjal. Bagaimana tidak, Pak? Kelaparan, ya, kehausan. Kemudian ini ada datang orang yang sakti, kemudian bisa memenuhi semua kebutuhannya. Otomatis mereka akan menjadi pengikutnya. Kalau orang yang tidak mau menjadi pengikut Dajjal pada waktu itu, ya risikonya mati, dibunuh. Gitu. Makanya inilah fitnah Dajjal yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini ada kaitannya dengan kisah tentang Samiri itu, Pak. Kalau menurut penjelasan dari Imam Ustadz Baihuni, itu Bapak searching di Google ada itu untuk menjelaskan tentang Dajjal itu disebutkan. Nah, jadi bisa jadi itu Dajjal yang nanti akan turun itu Samiri ini, karena Samiri ini memiliki tadi segenggam tanah bekas pijakan kuda malaikat Jibril tadi. Maka kalau dia menunjuk sesuatu jadi. Makanya Nabi Musa mewanti-wanti, kamu jangan menyentuh orang atau orang jangan sampai menyentuh kamu. Gitu. Itu hukuman daripada Samiri. Setelah itu Samiri disuruh pergi oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu keterangannya, Pak. Wa innalaka mau'idan lan nukhlafahu. Wa innalaka, dan sesungguhnya bagimu, hei Samiri, mau'idan. Mau'idan itu janji, ya, Pak. Artinya ada azab, ya, lain. Lan nukhlafahu, yang kamu tidak bisa menghindarinya, maksudnya azab pada hari kiamat. Di dunia kamu nggak boleh nyentuh orang juga nggak boleh nyentuh kamu. Kamu juga nanti akan mendapatkan azab di mana kamu tidak akan bisa menghindari azab itu. Artinya nasib Samiri itu sudah diplot oleh Nabi Musa bahwa dia akan menjadi makhluk yang celaka. Ya. Jadi di dunia dia diasingkan, artinya tidak boleh menyentuh, tidak boleh berhubungan dengan manusia, ya. Di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sudah pasti, ya. Samiri itu tidak akan bisa menghindar dari azab itu. Wangdur ila ilahikal ladzi zalta alaihi akifa. Wangdur, ya. Lihatlah ila ilahika, kepada Tuhanmu itu, artinya patung yang mereka sembah, patung yang Samiri sembah, patung sapi yang Samiri dan Bani Israel sembah itu. Ungdur ilahika alladzi zalta alaihi akifa. Lihatlah, ya, Tuhan kamu, atau ini maksudnya adalah di sini adalah patung sapi yang mereka sembah itu, alladzi zalta alaihi, yang tetap kamu sembah, ya. Lanuharriqannahu, sungguh kami akan membakarnya. Ya. Jadi Tuhan yang mereka sembah itu, yaitu namanya anak patung sapi itu, akhirnya dibakar oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, sebagian ada riwayat yang mengatakan jadi patung anak sapi itu dihancurkan oleh Nabi Musa, dikikir, Pak, dikikir, ya, supaya rontok, hancur lah, gitu. Dan ini sekaligus memberi pelajaran bagi Bani Israel, ya. Masa Tuhan kemudian dibakar nggak ngelawan? Masa Tuhan kemudian hancur dikikir itu nggak bisa membela diri? Ya, Tuhan apa itu? Ya.
Sebelumnya Nabi Musa telah mengatakan bahwa patung anak sapi itu sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, benda mati yang tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Kalau nggak percaya nih, aku bakar nih Tuhan, aku kikir nih Tuhan. Bisa apa dia? Ya benda mati nggak bisa apa-apa kan Pak. Tapi aneh Bani Israel, ya kok menyembahnya. Ini penyimpangan Bani Israel yang sangat luar biasa sekali. Gitu. Jadi sungguh kami akan membakar summalanang sifannahu fil yami nasfa, lalu kami akan melarungkan atau menghamburkan ya patung sapi tadi yang telah dibakar, yang telah dihancurkan itu ke laut. Akhirnya dibuang Pak ke laut. Jadi dihancurkan oleh Nabi Musa alaihissalam patung itu, yang menjadi fitnah, yang telah menfitnah Bani Israel. Gitu. Ditinggal sebentar saja kau sudah menyembah patung. Ya. Maka benar apa yang dilakukan oleh Nabi Harun, tidak meninggalkan Bani Israel. Apa jadinya kalau sampai kemudian ya Harun itu menyusul Nabi Musa, apa enggak tambah sesat itu Bani Israel. Akhirnya penjelasan atau argumentasi Nabi Harun itu diterima oleh Nabi Musa. Gitu. Ternyata melihat kaumnya memang sesat, gitu. Ya bukan salah Nabi Harun. Nah, kemudian itulah cerita yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, peristiwa-peristiwa zaman dulu, nabi-nabi dulu, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Gitu Pak ya, itu sambungannya. Ya. Nah, kemudian pada akhir sesi kemarin ya, kita telah sampai pada ayat yang ke-100 berapa ya? 67 ya. 126 ya. Qala kadzalika, kita cuplik sebentar bisa nyambung supaya nyambung. Qala kadzalika an atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumul tunsa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesi terakhir dari minggu kemarin itu ya, Allah menjelaskan ya kepada umat manusia, tentunya kepada Nabi Musa pada waktu itu tentunya ya. Dan umumnya sebenarnya pesan ini ditujukan kepada kita semua ya, sebagai hamba Allah. Barang siapa yang mengikuti seton ya, yang kemudian berpaling dari peringatan Allah, begitu ya, maka Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan sempit di dunia ini ya, dan mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa Pak? Buta. Itu Pak ya kemarin. Jadi barang siapa yang berpaling ya dari peringatan Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit di dunia ini. Dan di akhirat maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta, dalam keadaan buta. Maka orang-orang ini, orang-orang kafir yang tidak mengikuti, ya siapa sajalah tidak mengindahkan daripada peringatan Allah, ya itu protes kepada Allah di hari kiamat. Ya Allah ya Rabbana, kenapa engkau bangunkan kami dalam keadaan apa? Buta, sedangkan kami dulu melihat. Dijawab oleh Allah di ayat yang barusan saya baca tadi. Qala kadzalika, berkatalah Allah, kadzalika, demikianlah atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasi taha, lalu kamu melupakan. Ya karena tidak mengindahkan tadi Pak. Ya, jadi melupakan firman Allah, melupakan ayat-ayat Allah. Wa kadzalikal yaumu tunsa, dan demikianlah pada hari ini, maksudnya hari kiamat, kamu dilupakan. Ya jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu. Dulu waktu kamu hidup di dunia, aku kasih ayat-ayatku, tapi kamu mengingkarinya, tapi kamu melupakannya. Nah sekarang jangan tanya ya,
Dulu kamu melupakan, sekarang kamu juga dilupakan. Tidak direken oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Ya. Mereka menjadi hamba setan, hamba iblis. Maka tempat tinggalnya ya di neraka jahanam bersama dengan iblis atau setan yang waktu dulu disembah waktu di dunia. Wa kadzalika yaumu tunsa. Dan demikianlah ya pada hari ini kamu dilupakan. Itulah azab orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Nah, sekarang lanjutnya, Pak. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Wa kadzalika, dan demikianlah kami membalasi, najzi itu membalasi. Man asrafa, orang yang melampaui batas, walam yu'min bi ayati rabbih, yang tidak beriman kepada ayat-ayat Rabb-nya, yaitu ayat-ayat Allah. Jadi balasan orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah itu seperti itu. Jadi tidak dianggap oleh Allah. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Wala adzabu, dan sungguh azab al-akhirati pada hari akhirat, asyaddu lebih keras, wa abqa, dan lebih kekal. Ini ancaman orang-orang kafir, Pak, yang senantiasa berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afalam yahdilahum, maka apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Kam ahlakna, berapa banyak kami telah membinasakan, qablahum minal quruni, beberapa negeri atau beberapa umat sebelum mereka, yamshuna fi masakinihim, yamshuna, mereka itu telah berjalan fi masakinihim, di tempat-tempat mereka tinggal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu tidak pandai mengambil pelajaran. Ya, tidak pandai mengambil hikmah bekas-bekas azab yang pernah terjadi di umat-umat terdahulu. Padahal mereka tinggal di tempat umat-umat yang dulu telah dibinasakan oleh Allah. Ya. Seperti kaum Lut. Kaum Lut itu bagaimana Allah membinasakan, ya, sampai jasad-jasadnya itu berubah menjadi patung, ya Pak, ya, batu, ya. Karena apa? Karena azab Allah berupa lahar yang sangat panas akibat dari perbuatan kejinya, yaitu perbuatan liwat atau senang sesama terhadap jenis. Dan mereka menyaksikan bekas-bekas itu, dan mereka tinggal dan berjalan di negeri itu. Tapi orang-orang itu tidak pintar menjadikan pelajaran, sehingga membuat mereka mau bertunduk atau beriman kepada Allah. Maka Allah di sini mengatakan kepada mereka, ya, maka apakah tidak menjadikan pelajaran bagi mereka? Ya, berapa banyak, ya, umat-umat terdahulu yang kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka itu berjalan di tempat-tempat tinggal mereka. Inna fi dzalika laayatil liulil nuha. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, la ayatin, sungguh terdapat tanda, ya, sungguh terdapat tanda liulin nuha, bagi orang yang berakal, bagi orang yang memiliki akal. Lagi-lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, akal itu harus digunakan, ya, dipakai. Kita bergunakan untuk senantiasa mentafakuri, mentadaburi, ya, ayat-ayat, baik itu kauniyah maupun kauliyah. Ayat kauniyah, ya, ayat alam jagat raya ini. Kauliyah, ayat-ayat yang kita bahas seperti ini. Nah, itu hendaklah kita tadaburi agar apa? Akal kita menjadi cerdas. Jangan meniru orang-orang yang terdahulu yang tidak mau menggunakan akalnya ini. Sudah jelas bahwa di sekitar dia, di tempat tinggal dia itu bekas azab,
kok tidak dijadikan pelajaran? Dianggapnya sebagai bencana alam biasa itu, gunung jeblok, lahar yang lewat gitu. Ya, padahal itu Allah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada penghuninya sebenarnya. Tapi umat-umat terdahulu, ya, bahkan mungkin juga umat-umat sekarang kali ya, tidak mudah mengambil pelajaran. Ambil pelajaran itu. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika, dan sekiranya kalau tidak menjadi ketentuan sabaqat mir rabbika dari Tuhanmu terdahulu, kalau sekiranya bukan sudah menjadi ketetapan dari Tuhanmu dulu, kata Allah nih Pak, lakana li zaman wajalum musamma, dan waktu yang telah ditentukan niscaya mereka sudah ditimpa azab. Untungnya Pak, azab itu sebenarnya ya itu ditangguhkan oleh Allah. Artinya bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum Allah menurunkan hujah tentang itu. Ya, nggak mungkin Allah berbuat zalim tiba-tiba kaumnya itu diazab begitu saja, enggak. Maka kaumnya yang salah, kaumnya yang sesat itu Allah turunkan Rasul Nabi-Nya untuk memberi peringatan kepada mereka agar lurus kembali jalannya. Kalian itu salah loh jalanmu, ini loh yang benar, ikuti. Nah, itu Rasul Pak. Ya, tapi setelah Allah menurunkan Rasulnya untuk memberi peringatan kepada mereka tetap tidak diindahkan, ya, maka berlaku hukum bagi mereka, yaitu azab. Tapi kalau seandainya tidak berlaku ketentuan yang Allah buat sebelumnya, pasti mereka langsung diazab oleh Allah. Tetapi Allah tidak seperti itu. Ya, sebelum mengazab hambanya, Allah memberikan apa? Peringatan kepada hamba itu karena kesesatannya itu. Maka sebenarnya manusia itu beruntung Pak, bersyukur seharusnya kepada Allah karena Allah telah memberikan peringatan berupa Rasul dan Nabi itu. Namun sayang, ya, kebanyakan manusia malah menentang Nabi dan Rasulnya. Fasbir ala ma yaquluna, maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Ya, maksudnya adalah, wahai para nabiku, ya, kamu bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Ya, bersabarlah terhadap apa yang mereka lakukan. Bersabarlah terhadap kekafiran mereka itu. Fasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Ini perintah Allah kepada nabinya ketika mendakwai umatnya agar senantiasa mensucikan Allah dan memuji Allah. Qabla tulu'i samsi, ya, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Artinya perintah Allah kepada para nabi agar senantiasa bertasbih atau berzikir, ya Pak ya, di setiap waktu, yaitu di sini disebutkan setiap sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Berarti sebelum matahari terbit itu waktu fajar, berarti waktu subuh, dan waktu asar. Maksudnya ini adalah, ya, agar, ya, Nabi itu senantiasa berzikir di setiap saat sebenarnya Pak ya. Dan Allah mengajarkan kepada kita hambanya agar senantiasa juga berzikir, bertasbih pada waktu-waktu itu. Ada keterangan menjelaskan begini Pak, bahwa barang siapa yang menjaga sholat subuh, maka orang tersebut ada dalam jaminan Allah. Maka beruntung Pak orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga sholat subuh. Orang itu sudah dipastikan mendapat jaminan dari Allah. Kalau misalnya ada orang yang mau berbuat jahat kepada orang itu, berarti nanti dia berurusan dengan Allah. Karena orang itu sudah ada dalam jaminan Allah. Kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya, ya,
Wahai sahabatku, kurang lebih seperti ini. Ketahuilah bahwasanya pada waktu itu Nabi bersabda tengah malam bulan purnama. Di tengah para sahabatnya Nabi mengatakan, wahai sahabatku, lihatlah bulan purnama itu. Ya, kurang lebih analoginya kalau diterjemahkan seperti itu, Pak. Lihatlah bulan purnama itu. Ya. Engkau insya Allah kalau penghuni surga, Pak, ya, nanti akan bisa melihatmu seperti engkau melihat bulan purnama itu. Tidak ada penghalang. Oleh karena itu maka jagalah doa waktu. Maksudnya doa waktu di sini adalah jagalah kamu melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Artinya bahwa barang siapa yang menjaga senantiasa sholat subuh, ya, dan sholat asar itu, insya Allah kelak nanti di surga akan bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana memandang bulan purnama yang tidak ada penghalang. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Ibu sekalian, ya, kita tergolong orang yang insya Allah nanti, ya, di akhirat di surganya Allah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ana'il laili, dan sebagian malam hendaklah fasabbih, kamu bertasbih pula, wa tarafan nahar, dan juga pada waktu siang hari, la'allaka tarda, agar kamu senantiasa senang. Jadi sebenarnya, Pak, kalau kita senantiasa zikir kepada Allah itu membuat kita senang, Pak. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu ya hatinya tenang dan senang. Allah telah memberikan kuncinya dalam kehidupan ini, Pak. Ya, agar senantiasa kita itu ya bertasbih. Bertasbih itu kan berzikir, mensucikan Allah. Allah akan membuat hati kita senantiasa senang, tenang, karena Allah akan mencukupi, Pak, semua kebutuhan kita. Allah menutupi semua kemiskinan kita kalau menjadi orang yang bertakwa. Wala tamudduna ainaka, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu ila ma mata'na bihi, terhadap apa nikmat yang kami berikan, aswajan, ya, minhum, sebagian golongan daripada mereka, zahratal hayatid dunya, yaitu bunga-bunga kehidupan dunia, linaftinahum fihi, agar kami menguji mereka fihi, dengan bunga-bunga kehidupan itu. Maksudnya kemewahan dunia, Pak, ya. Ya. Warizqun rabbika, dan rezeki Tuhanmu itu khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perintah Allah kepada kita hambanya, jangan menunjukkan mata kita, kedua mata kita itu kepada siapa? Kepada orang yang diberi karunia oleh Allah berupa bunga-bunga kehidupan. Artinya berupa kenikmatan dunia. Karena sebenarnya kemewahan dunia itu sebagai ujian bagi mereka, Pak. Mereka ini siapa? Yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu di dunia diberi pernik-pernik atau bunga-bunga dunia, Pak. Ya, kita lihatlah bagaimana ya kehidupan orang-orang kafir itu, Pak, di Amerika, di Inggris, di Perancis, dimanapun, dengan negara-negara maju, Pak. Bagaimana kehidupannya seperti itu, ya, bebas, ya. Yang laki-laki nggak ada aturan, yang perempuan juga nggak ada aturan, pakai baju juga asal pakai baju gitu, ya. Minum-minuman, judi, zina itu biasa, Pak. Itu memang diberikan Allah kepada mereka, ya. Itu diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bunga-bunga kehidupan. Itu kata Allah, jangan kamu lihat itu, palingkan matamu dari orang yang seperti itu, gitu. Karena itu adalah ujian bagi orang-orang yang tinggal di atas muka bumi itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan silau terhadap kehidupan dunia. Sebab apa? Ya, kehidupan dunia itu hanya mata morgana, Pak. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur.
Ya, bahwa kehidupan dunia itu sebenarnya apa? Mataul gurur, kesenangan yang menipu, tidak kekal, Pak. Ya. Sekarang kaya besok miskin juga banyak. Ya, sekarang miskin kemudian besok kaya juga banyak. Sekarang sehat besok sakit, banyak. Sekarang sakit besok sehat juga banyak. Itu kan namanya permainan. Jangan tertipu dengan kehidupan yang menipu itu. Dunia ini yang menipu ini. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia yang menipu ini. Allah menyuruh kita untuk memalingkan mata kita dari kehidupan seperti itu, Pak, yang diberikan Allah kepada orang kafir. Ketahuilah bahwa rezeki Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya adalah ya carilah kehidupan yang diridhoi Allah, karena di sisi Allah itu ada rezeki yang lebih baik dan lebih kekal. Apa ngarannya, Pak? Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita raih, Pak. Kehidupan yang kekal, yang baqo. Wa'mur halaka bis-sholati, dan perintahkanlah ahlaka keluargamu bis-sholah, untuk mendirikan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kewajiban kita adalah mendidik keluarga. Ya, salah satunya adalah yang paling penting adalah mengajak mereka harus sholat, mendirikan sholat. Ya, harus, Pak, itu. Tanya anak, sudah sholat belum? Kalau belum, suruh sholat. Jangan dibiarkan, Pak. Jangan asik dengan sendirinya. Misalnya kita punya anak sudah keluarga, dibiarkan begitu saja. Ditanya, Pak, sudah sholat belum, Nak? Abah mau wanti-wanti sholat kalau waktu tiba sholat. Sebab nanti akan ditanya Abah nanti di akhirat oleh Allah, Nak. Sholatlah. Kalau sudah diperintah sholat kemudian tidak sholat, ya paling tidak sudah kita menggugurkan kewajiban. Gitu. Tidak boleh kemudian kita diam, enggak. Ya, karena perintah Allah. Ya, suruhlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Ya, kita kalau punya anak usia 7 tahun suruh diajari sholat. 10 tahun dia nggak sholat, cepret, Pak. Dicepret itu ya dipukul agar mau sholat itu. Sholat itu ibadah yang urgen, yang sangat penting. Itu. Sholat itu bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Al-Khaliq. Itu. Jangan nggak sholat. Bahkan sholat itu merupakan batas. Batas itu namanya tanda. Ini ada batas ini, tanda itu. Antara kekafiran dan muslim. Itu sholat. Ya, jadi untuk membedakan mana muslim, mana kafir, ya sholat. Gitu. Kalau sholat, berarti muslim. Kalau nggak sholat, ya masuk ke sana. Gitu. Maka jangan main-main dalam menjalani kehidupan ini. Allah telah terlalu baik kepada kita. Menciptakan kita manusia, memberi rezeki kepada kita, memberi akal kepada kita, yang menutupi aib-aib kita, mencukupi sebuah kebutuhan kita. Permintaan Allah hanya satu, ya, sembahlah aku saja, jangan sekutukan aku. Titik. Enggak neko-neko, enggak banyak permintaan Allah itu. Itu. Ya. Tapi kalau itu tidak diindahkan, ya jangan salahkan Allah ketika nanti di akhirat orang itu harus mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mumpung kita masih hidup, masih punya kesempatan, ayo Bapak-bapak dan Ibu, kita mendirikan sholat. Kita ajak keluarga kita untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah 'alaiha kembali kepada mendirikan sholat tadi, Pak. Wastasbir 'alaiha, dan bersabarlah kamu menjalankan sholat itu. Artinya Allah menyuruh kita senantiasa agar menjaga sholat. Istiqomah. Jangan sekarang sholat besok enggak. Kewajiban kita sholat 5 kali sehari semalam. Itu harus kita jaga. Dan kita harus sabar, Pak, dalam beribadah itu. Jangan mengikuti nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu, Pak, enggak mau sholat orang itu. Pengennya tidur, pengennya nonton, pengennya main,
pengennya ulin kalau mengikuti hawa nafsu. Ingat, kita punya kewajiban yang tidak bisa kita tolak, kita hindari, yaitu namanya sholat. Maka harus bersabar. La nas'aluka rizqan, aku tidak meminta rezeki kepadamu. Sampai Allah ngomong begitu kan udah pol-polan Pak sebenarnya. Aku tidak minta rezeki atau aku tidak minta upah dengan ibadahmu, itu enggak. Ya, aku menyuruh kamu untuk sholat bukan untukku, tetapi untuk dirimu. Tetapi jadilah kamu menjadi hamba yang taat kepadaku. Gitu. Aku enggak minta rezeki darimu. Nahnu narzuquka, bahkan akulah atau kamilah kata Allah yang mengatakan bahwa yang memberi rezeki kepadamu. Betul kan Pak? Yang memberi rezeki kita siapa? Allah. Bahkan Allah itu memberi sebelum kita minta Pak. Setiap hari kita diberi rezeki oleh Allah dan kita tidak minta. Kita enggak minta, dikasih oleh Allah rezeki itu Pak. Contohnya apa? Tarikan nafas kita itu kita minta enggak. Tapi itu diinstal oleh Allah, diberi oleh kita sehingga kita bisa bernapas. Coba tahan napas itu 1 menit 2 menit, mati Pak. Ini bentuk contoh bukti bahwa Allah itu memberi sebelum diminta. Apalagi kalau diminta, apalagi kalau kita minta itu akan lebih Allah beri. Ya, kurang apa kebaikan Allah kepada kita? Ya, lawang kita disuruh hanya menyembahnya saja kok banyak yang nggak mau gitu. Aneh tuh manusia. Maka gunakanlah Pak ya akal yang Allah berikan kita itu tentang seharusnya seperti apa kita itu menjadi hamba Allah. Wal aqibatu lil taqwa, wal aqibatu, dan akibat dari akhir yang baik itu bagi lit taqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah sudah menggaransi nih Pak, kalau kamu bertakwa ya kamu nanti akan baik akhirnya. Ya, gitu. Akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Akhirnya orang yang bertakwa akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih. Wa qalu, dan mereka berkata, laula ya'tina, kenapa tidak didatangkan kepada kami bi ayatin mir rabbih, ya, satu ayat atau tanda dari Rabb-nya. Ini alasan orang kafir yang tidak mau beriman kepada seruan nabinya Pak. Ya, ini hanya sekali lagi saya katakan alibi alasan mereka untuk tidak mau beriman kepada ajakan Nabi itu Pak. Ya, padahal tanda mukjizat telah Allah berikan kepada Nabi dan mereka menyaksikan, kok masih tega-teganya mereka mengatakan ini. Ya, orang-orang kafir itu loh Pak. Kenapa tidak diturunkan kepada kami satu tanda dari Rabb-nya? Gitu. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Dan apakah belum datang kepada mereka? Dijawab oleh Allah. Apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata? Ma fis suhufi, apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab al-ula terdahulu. Padahal sebenarnya tanda-tanda itu telah diberikan Allah kepada Nabi. Dan kaum khalayak ramai pada waktu itu menyaksikan mukjizat itu. Tapi tetap mereka tidak beriman kan Pak? Ya, bagaimana kita menyaksikan kisah Musa kemarin. Bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Musa. Ya, Musa bisa tongkatnya berubah menjadi ular. Tongkatnya bisa membelah lautan. Fir'aun bala tentaranya melihat dengan mata kepala mereka. Ya, kok tega-teganya sampai mereka itu mengatakan kok nggak ada datang tanda ya dari Rabb-nya gitu. Itu seperti itu setiap nabi itu Pak, dibantah oleh umatnya. Hatta termasuk Nabi Muhammad.
Ya. Jadi mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad lantaran tidak melihat tanda itu. Padahal sebenarnya itu hanya alasan mereka. Tanda sudah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak beriman. Gitu. Padahal tanda-tanda itu juga sudah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab-kitab terdahulu yang diberikan Allah kepada setiap nabi. Itu diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Walau ahlaknahum bi'adzabin min qabl. Dan sekiranya kami membinasakan mereka. Walau anna ahlaknahum. Dan sekiranya kami membinasakan mereka bi'adzabin min qabl, ya dengan suatu azab sebelum datangnya Al-Qur'an. Laqalu, sungguh mereka itu mengatakan, Rabbana laula arsaltu, Rabbana, wahai Tuhan kami, kenapa engkau tidak utus ilaina kepada kami rasulan, seorang rasul, fanattabi'a ayatika, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu, min qabl an nazilla wa nahnu, sebelum engkau hinakan, sebelum kami menjadi hina atau menjadi rendah. Jadi Bapak Ibu, nah ini kan saibuan. Mereka orang-orang kafir itu Pak, ya Allah, naudzubillah min dzalik, jauhkan dari sifat orang kafir Pak. Orang kafir itu tadi di ayat yang pertama dikatakan, kenapa tidak diturunkan tanda? Ya, dari Robnya supaya kami beriman gitu Pak. Padahal sebenarnya tanda itu sudah apa Pak? Diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu mujizat tadi supaya mereka beriman, tetapi mengingkari. Allah sendiri di sini mengatakan, ya kalau seandainya, ya kami memberikan apa itu tanda kepada mereka, mereka juga tetap tidak mau beriman. Jadi kan aneh sebenarnya ini, ya. Minta tanda, dikasih tanda, tidak beriman. Ada tanda, tidak beriman. Nah, lalu maunya apa manusia itu? Itulah Pak, kalau menuruti hawa nafsu. Gitu. Kalau diturunkan azab ya sama. Ya, mereka mengatakan, ya, kenapa diazab kan belum dikasih tahu? Nah, salah lagi. Jadi alasan baik orang-orang kafir itu untuk tidak beriman. Naudzubillah min dzalik. Jauhkan sing jauh Pak sifat-sifat orang kafir dari diri kita. Kulum mutarabbisu fatarabbasu. Kul, jawab Muhammad. Ucapan mereka itu kamu jawab. Kulun, masing-masing, mutarabbisu. Artinya mutarabbisu itu masing-masing nunggu. Yuk kita tunggu sajalah, ya. Gitu. Fatarabbasu, maka tunggulah. Artinya memang ya susah Pak, repot itu berdakwah modal orang semacam ini. Ya, selalu saja beralasan hanya sekedar untuk tidak mau beriman. Oleh karena itu katakan ya Muhammad kepada mereka, ya udahlah tunggulah, ya. Maksudnya ditunggu, yuk siapa sih yang sebenarnya nanti, yang benar dan yang salah, gitu. Aku telah sampaikan wahyu-wahyu dari Allah untuk kalian, ya. Tetapi kalian tetap tidak mau percaya dan tidak mau beriman. Ya kalau situ ya sudah, kita tunggu sajalah sama-sama. Ya. Kita tunggulah sama-sama itu. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Fasata'lamu, maka kelak kamu akan mengetahui man ashabus siratis sawi. Ya, orang yang menempuh jalan yang lurus, wa man ihtada, dan orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, jadi Allah memberi keputusan kepada mereka orang yang kafir, ya sudahlah,
Tunggu sajalah kalau begitu mah, ya. Siapa di antara kita yang benar dan siapa yang salah. Kita aja tunggu, kelak kita akan mengetahui, kamu juga akan mengetahui siapa orang yang lurus dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang salah dan siapa yang keliru jalannya. Ya. Jadi menunggu. Ya. Kapan waktu nunggunya? Ya nanti setelah hari kiamat. Ya. Setelah hari kiamat manusia mati dibangkitkan kembali baru diadili oleh Allah. Di situ nanti orang-orang akan mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mumpung kita masih ada di alam dunia, mari kita ikuti seruan Allah. Ya, agar kita berada di jalan yang lurus, agar senantiasa bahwa kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, bihaqiqatil murad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah ya. Berarti telah kita selesaikan tadabbur dari surat Tuhani. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah ya keimanan, ketakwaan kita dan tentunya menambah ya amal soleh kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin kemana?